Kau bukan orang sembarangan, sehingga membuat dia jadi malah kepikiran kamu. Ya, ini adalah bentuk dari energi kamu yang memang kamu tuh beda dari yang lain. Ya, kita akan bacakan di sini dengan seksama, dengan dengan baik ya. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, kalian bisa skip aja karena pembacaan ini general. Reading artinya pembacaan umum. Aku akan membacakan sesuai dengan apa yang keluar di kartu. Mungkin aku bukan tarot reader yang harus pas ya. Dan di sini kita akan melihat energi kamu ya. Energi kamu dan apa dampaknya kepada dia, kenapa dia nggak bisa lupa. Nah, ini energi pentalannya ya, ini energi kamu. Kamu itu punya sikap ceria, ini energi kamu ya, sikap ceria. Dan kalau aku lihat di sini, kamu tuh orangnya selalu haus akan hal baru, haus akan sesuatu, haus akan hal-hal yang menarik, sehingga hidup kamu tuh berwarna ya. Di sini cerah sekali. Dan sementara dengan dia ini penuh dengan kemarahan, tetapi kayak mengejar duniawi. Jadi kalau aku bisa bilang di sini, kamu tuh sebagai pemenuhan egonya dia. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang sensitif, pemarah, di sini kamu memberikan energi keceriaan, sehingga aku bisa bilang ada satu balancing di sini ya. Kalian berdua itu memiliki energi movement atau energi banyak belajar ya. Kamu mengenal dia, kamu bisa mengabsorb sikapnya dia yang positif, dia juga bisa mengabsorb sifat kamu yang positif juga. Jadi di sini aku melihat ada energi pertumbuhan. Nah, kalau udah masuk ke energi pertumbuhan teman-teman, berarti kamu tuh memberi nilai kepada seseorang ini, ya kan? Kamu memberi nilai, berarti untuk mendapatkan energi movement ini itu orangnya random, nggak bisa semua orang yang kita kenal memberikan energi movement gitu loh. Walaupun dia dengan sikap dia seperti ini, tetapi dia pekerja keras karena dia melihat duniawi itu segalanya sekarang ya kan. Mungkin dia juga lagi butuh, dia lagi marah kalau misalnya kebutuhan duniawinya tidak tercapai. Dalam arti ini kan memberikan energi kesuksesan, kamu belajar dari sana gitu loh. Kamu juga adalah tipe orang yang pengen pekerja keras dan pengen tahu, makanya kamu ketemu sama orang yang energinya seperti ini. Kak, bagaimana kalau ini energinya vice versa? Boleh saja, tapi yang penting ininya ya, energinya movement. Sekarang kita akan lihat teman-teman, apa yang bisa kita buka dari kartu yang sudah ada di tanganku. Kamu tuh orangnya bebas. Jadi gini, kenapa seseorang itu pengen selalu dekat sama kamu? Karena kamu bukan tipe orang yang mengekang sebetulnya. Mungkin kamu cemburuan, ya, tetapi selama selama itu pertumbuhannya untuk kemajuan, karena di sini kita bicara movement, kamu membebaskan. Jadi mungkin sekarang ya kamu sudah banyak belajar untuk tidak terlalu banyak mengekang ya. Kamu beda banget dari orang-orang yang mungkin dia sudah kenal. Karena saya ngelihatnya di sini, kamu memberikan koridor tuh yang besar gitu loh. Kalau misalnya orang cuma kasih segini, kamu kasih koridornya besar. Jadi dia bebas kemanapun terserah selama masih menjaga kepercayaan kamu. Aku lihatnya seperti itu ya. Tuh, kamu tuh banyak perubahan teman-teman. Jadi kalau kamu berubah, mungkin nih, kamu di tahun 90, waktu masih kecil ya, sama kayak aku yang siapa anak 90-an, terus ke sini, makin ke umur-umur yang kita udah masuk ke umur 30, ke 28, ke berapa, itu aku ngelihatnya kayak sifat kamu tuh bukan berubah setengah-setengah, bener-bener kayak nge-switch gini loh. Jadi ada kedewasaan, movement,
satu pertumbuhan itu yang benar-benar kamu dari dalam. Jadi gini, beda kalau misalnya kita itu belajar dari eksternal, tetapi ini tuh dari kesadaran diri. Dari dalam diri kamu, saya melihatnya ada sesuatu yang memang dewasa. Beda ya kalau ditularkan, tapi ini memang dewasa datangnya dari diri kamu. Jadi kamu adalah orang yang mungkin lebih baik, lebih bijak sekarang ini. Nih, teman-teman. Energi kamu adalah terlalu baik. Ya, di sini banyak sekali kan energi di mana kamu dihianati karena mungkin perselingkuhan atau kepercayaan. Kamu banyak memberikan ya ruang kepada seseorang untuk dia itu sebetulnya untuk berubah tapi tidak dimanfaatkan. Nah, kamu di sini itu banyak menjadi korban perselingkuhan, pengkhianatan, atau ternyata dia tidak 100% jujur sama kamu. Ya dikarenakan aku melihat sih kamu punya tipe itu yang dari kamu sendiri, kamu tuh kayak percaya dan membebaskan gitu loh, tidak mengatur. Jadinya ya kadang-kadang mungkin kebobolan. Kamu tipenya adalah percaya sama orang. Karena kamu tuh menggunakan insting, oh semua orang itu mungkin bisa berubah. Semua orang itu mungkin bisa bisa menjadi menjadi diri dia yang baik, datang dengan versi terbaiknya gitu ya. Tetapi itu mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Tapi kamu tuh polos sehingga banyak sekali nih aku lihat kepolosan kamu sebetulnya yang membuat banyak orang yang red flag mungkin datang memanfaatkan. Tapi nggak apa-apa, itu jadi ladang pahala ya, kita nggak boleh benci. Di sini saya melihatnya ada legal matters. Kamu tuh orangnya sebetulnya adalah orang yang cukup adil ya. Kamu adalah orang yang cukup adil. Kamu tuh suka segala sesuatu yang saklek kalau saya lihat. Kalau mengenai memutuskan sesuatu, kamu tuh orangnya harus menguntungkan ya teman-teman. Menguntungkan tuh dalam arti aku lihat di sini harus membuat orang itu nyaman dan kamu juga nyaman. Ada ketegasan sebetulnya. Kamu tuh sebelum nggak pengen, kadang-kadang kamu nggak pengen melakukan itu. Tetapi ya kamu harus berbagi, kamu harus yang terbaik seperti apa. Nah, kamu di sini memberikan energi cinta yang baru sih. Kalau aku lihat ya, banyak sisi spiritual dari kamu. Harapan itu bagus ya. Kamu menularkan sebuah harapan kepada seseorang yang mungkin sudah putus harapannya. Which is ini dia, karena dia ini adalah orang yang penuh dengan amarah. Kalau orang penuh dengan amarah pasti jatuh-jatuhnya kayak putus asa gitu ya. Tapi kamu tuh selalu memberikan sesuatu yang baru, Kamu kayak bilang ini lo baik, ini lo buruknya. Tapi kalau kamu nggak mau dengerin juga nggak apa-apa, itu bebas. Sekali lagi ya, ini kamu tuh prinsipnya bebas. Di sini dia melihat kamu mungkin ada beberapa yang memang pandai membawa diri. Karena di sini ada kartu single, mungkin dia melihat kamu juga sekarang ini hidup kamu itu lebih fokus kepada diri sendiri ya. Kalau orang single tidak dalam hubungan relationship atau dalam hubungan dalam hubungan yang terlalu dekat dengan seseorang, mungkin kamu sekarang lebih banyak fokus sama dirimu sendiri sehingga memberikan pertumbuhan dalam diri kamu. Kamu tuh banyak kayak self love-nya saat ini. Itu yang aku bisa lihat dan aku bisa baca. Karena energi yang ada dalam diri kamu tuh sebetulnya ada energi healing, teman-teman, ya. Selalu energi harapan tuh selalu ada. Kamu tuh selalu banyak harapan. Dan kamu tuh sebetulnya banyak sekali ya energi kamu tuh habis karena kamu nge-push energi dia gitu. Dia kan energinya banyak marah dan putus asa. Seperti yang di sini tadi ya. Sebenarnya kamu memberikan energi kebahagiaan. Energi kebahagiaan itu adalah energi harapan. Jadi kenapa kamu sama dia tuh cocok? Ya karena memang ada penyeimbangan. Ada energi maju lah. Bukan berarti dia kalau nggak ngikutin kamu nggak bakal maju gitu ya. Tapi kamu tuh pendorong, kamu tuh katrolnya. Kalau seseorang di sini bilang kamu tuh tidak ada apa-apanya tuh nggak mungkin, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang aku bisa baca dan lihat di sini, energi kamu tuh kayak energi matahari, hangat gitu loh. Memberikan
sebuah penerangan sebetulnya. Mungkin kamu tidak melihat ke dirimu sendiri, tapi ketika kamu ke orang lain itu yang merasakan hal itu. Gitu loh. Ya. Jadi kamu jangan bilang aku tuh kayak nggak punya ini kan, nggak punya kebaikan, aku tuh kayaknya juga disepelekan terus sama orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu di sini tetap menjadi dirimu sendiri, ya. Kamu juga nggak mau resah sama orang lain aja udah cukup nyaman lah di samping kamu. Ya mungkin kalau misalnya kamu belum menemukan seseorang yang baik atau gimana, ya itu mungkin jalannya aja nanti, waktunya belum, ya. Bukan berarti nggak ada jodohnya. Nah, aku kayak mendapatkan sedikit vision ya teman-teman. Kamu itu banyak omongan kamu tuh yang kadang-kadang suka bener gitu. Nggak tahu kenapa aku ngomong gini, tapi ketika kamu punya insting, kamu punya apa, kadang-kadang ya, walaupun nggak 100% ini, tapi kadang-kadang suka bener gitu. Kalau kamu kayak merasakan sesuatu tentang seseorang yang spesial di hati kamu, itu biasanya mungkin bisa diafirmasi, bisa bener gitu ya. Yang aku lihat di sini, dia tuh sangat bersyukur bertemu dengan sosok seperti kamu. Ya, dengan sifat-sifat kamu yang kujelaskan di atas, dia merasa sangat bersyukur. Karena sekali lagi, untuk mendapatkan orang yang memberikan kemajuan ya kepada orang lain itu tuh tidak mudah. Banyak orang yang banyak justru menjatuhkan. Kalau untuk memberikan support, mungkin supportnya masih setengah-setengah, tapi kalau kamu tuh kayak all out. Makanya aku lihat di sini dia sangat bersyukur, banyak bersyukur bertemu dengan kamu. Ada kartu coput. Coput itu artinya apa sih? Copot itu artinya dia tuh bersih-bersih, ya. Aku melihat banyak sekali sifat-sifat negatif mungkin yang di sini udah perlahan demi perlahan itu sudah banyak perubahan. Kalau yang tadinya dia banyak bohong sama kamu, yang tadinya dia di sini nggak nggak jujur mungkin ya, banyak dramanya. Sekarang ini mungkin dia sudah mulai sudah mulai terbuka energinya. Itu yang aku bisa bacakan. Orangnya sekarang jadi tidak kaku kalau ketemu kamu, ya. Semenjak kenal kamu, orangnya tuh asik. Dia ngerasa banyak perubahan, lebih ringan, ya, lebih menjalani hidup. Ini pelajaran yang memang susah sekali untuk ditanamkan, tetapi ini yang tertanam sama dia. Mengikuti roda yang berputar aja. Jadi tadinya dia ini penuh dengan amarah. Saya ngelihatnya ada kartu fleksibel di sini, lebih kayak menunjukkan mengikuti alurnya saja. Dia bicara kamu ini adalah takdir. Memang takdirnya seperti ini. Mengikuti arahnya saja. Dan itu kayak yakin kalau kamu tuh nggak akan pergi sih teman-teman, karena kartu The Fates di sini menunjukkan bahwa jalannya tuh memang sudah terbuka ketika ketemu sama kamu. Ya. Ketika ketemu sama kamu, jalan itu udah terbuka. Jadi kamu ngerasain nggak sih di sini? Ketika aku membaca ini, mungkin ada rasa adem, ada rasa happy, ada rasa seneng gitu ya. Itu yang kau berikan ke dia. Itu adalah rasa dari pertumbuhan dalam diri kamu. Kamu memang niatnya itu banyak mengontrol sebetulnya. Kamu tuh, kalau aku bisa berikan vision ya, perubahan kamu tuh jauh banget dibanding dulu. Jauh sekali. Sekarang ini ya mungkin dalam kondisi kamu yang mungkin ada yang tidak baik-baik saja, tapi kamu tuh udah lebih banyak kayak berikhlas gitu. Walau kadang-kadang masih kayak kedistrek tuh dalam arti putus asanya masih ada, tapi lebih kepada keikhlasan. Oke, aku berjalan di hidup ini, aku jalani. Ya mungkin aku nih bukan orang yang dibilang sukses banget, tapi aku masih happy, masih tenang hidup aku, gitu. Tenang kok teman-teman. Aku percaya apapun hak yang kau yang diambil, hak apapun yang diambil itu akan datang dengan perlahan ke dalam hidup kamu, akan dikembaliin lagi. Percaya sama aku. Nah, di sini ada chaos and conflict ya, teman-teman.
Seperti yang aku bilang tadi, orang ini sudah lebih fleksibel. Memang masalah dalam hidupnya dia itu masih banyak sekali. Tetapi ya dengan ada sinaran kamu ya, dia sudah mulai pelan-pelan bebersih lah. Hidup dia tuh memang chaos, tetapi memang itu sudah menjadi takdirnya dia sekarang dan ini sudah diterima. Kamu tuh ibaratnya kayak fondasi yang menguatkan seseorang ini. Itu yang aku bisa baca, teman-teman. Kenapa? Karena energi kamu tuh kayak energi matahari, sementara dia mungkin kayak energi bulan. Ya, aku bisa ngelihat kayak dua energi yang mungkin tidak terlalu bekerja sama gitu, tetapi saling melengkapi. Itu seberapa besarnya lagi dia tidak bisa melupakan kamu. Dari hal-hal baik yang sudah kusebutkan, kita ngomong hal baik aja ya. Nggak mau pergi dari kamu loh ini. Energinya energi dog, bicara mengenai setia kawan, kesetiaan. Itu yang aku dapat ya. Jadi kamu tuh membuat dia kayak memang udah di situ aja. Dia bilang sama dirinya sendiri bahwa dia akan ada di samping kamu. Ya walaupun komunikasinya nggak lancar, tapi dia tidak ngeblok kamu, ya tetap setia sama kamu. Tuh, ya, ada kartu Tower, ada kartu Clouds dalam kondisinya walaupun dia kayak ada berjarak sama kamu, jauh di mata tapi dekat di hati. Apa ya? Aku lebih melihat seperti energi yang dia bertahan dengan kondisi yang ada sekarang. Apapun sekarang kondisinya. Oke, ini aku eliminasi dulu karena ini nggak masuk ke dalam 36 kartu ya. Aku cuma sampai angka 36. Oke, di sini ada kartu nomor 4, ada kartu House, dan ada kartu Flower. Kamu lihat pasnya dia gimana, ke depannya gimana? Saya lihat dia ini adalah orang yang memang kalau memang sudah sumpah setia ya. Dia sama kamu di sini dia akan terus bertahan. Kondisinya dia sendiri juga lagi blurry. Kamu tahu nggak, dia ini lagi ngerasa kayak nggak punya masa depan sekarang ini. Tetapi ketika sudah nanti ke depannya ketemu sama kamu, dia yakin akan ada sebuah kestabilan. Karena kenapa ya? Energi kamu itu memberikan banyak perubahan. Kalau kamu di sini adalah orang yang penuh dengan berkah, dia kayak ngerasa sih kamu tuh akan membawakan satu energi positif dan itu akan membuka jalan buat orang ini. Itu yang aku lihat ya. Lihat nih, kartunya makin ke bawah kayak makin adem gak sih? Tuh. Ada perubahan ini tuh ibaratnya kayak ada kebahagiaan dalam hidup. Dia sangat tahu dan dia sangat yakin kamu tuh akan memberikan selalu cahaya buat dia. Itu loh yang buat dia nggak bisa ngelupain kamu, teman-teman. Jadi nggak bisa ngelupain kamu tuh bukan karena fisik kamu, body kamu atau apa, tapi ini lebih ke arah spiritual yang kuat ya. Lebih ke arah apa yang dia rasa, apa yang dia mengerti tentang kamu. Ya. Terus yang aku bisa simpulkan juga di sini, energi dari orang ini loh nggak mau beranjak pergi, tetap setia dalam kondisi keadaan apapun, lagi ancur-ancurnya, dan nanti dia yakin akan ada situasi membaik setelahnya. Jadi dalam setiap suasana orang ini punya energi setia sama kamu. Kamu dalam kondisi apapun dia tetap ada. Ya walaupun sekarang kondisinya mungkin ada yang jauh, ya lagi nggak terlalu intens untuk komunikasi atau apapun itu. Dia tuh punya energi bulan yang aku bilang tadi ya, sesuatu yang misterius. Tetapi di sini dia menerima keceriaan kamu, dia menerima perubahan.
Kartu Moon ini kartu perubahan pelan-pelan ya. Dia mulai apa ya? Dia tuh kayak mulai menerima energi kamu di sini. Kalau aku lihat, kamu tuh kan matahari yang aku bilang tadi. Berdampingan lagi bulan dan matahari di sini. Ih, dari tadi tuh aku ngomong bulan matahari tiba-tiba keluar loh dua kartu itu. Kok ngeri ya? Dah. Ini, kedepannya dia tuh apa yang ada dalam pikirannya dia? Walaupun dia ini adalah seorang pemurung teman-teman, tetapi dia pelan-pelan akan apa ya, melihat sebuah sinar dari hubungan ini. Dan jujur aja ya, komitmen saya ngelihatnya. Saya ngelihatnya ada komunikasi dan komitmen. Itu yang dia mau dari kamu. Jadi kamu sangat mengerti dia dan kamu tuh sudah tahu. Kamu tuh paham lah kalau dia tuh lagi diem kenapa, kalau dia lagi bad mood kenapa. Yang pasti komunikasinya sama kamu nih nggak mau diputus. Entah komunikasi dari email, dari sosial media atau apapun itu. Yang penting selalu ada kayak omongan. Nah teman-teman, yang aku bisa bilang di sini ya, orang itu kayak pengen cepet untuk meminta kamu untuk meminta kamu tuh untuk nantinya kedepannya berkomitmen gitu loh. Berkomitmen, jadi nggak mau kayak energinya lepas sendiri-sendiri. Dia bahkan kayak sudah kayak mengikatkan bahwa oh ya kedepannya aku berkomitmen sama kamu. Itu sudah ada perubahan ke sana kalau aku lihat. Udah ada ini. Kenapa dia nggak bisa ngelupain kamu ya? Karena kamu memberikan energi yang beda aja. Ketika kita ketemu sama soulmate kita ya kan, mengerti, memahami kita, ya kita nggak butuh orang lain. Itu sih yang dirasain. Sekarang aku akan buka 5 ya. Kalau dia pria, ciri-cirinya kayak apa? Kalau dia wanita, ciri-cirinya kayak apa? Kalau dia pria di sini, tuh banyak distraction, banyak konflik juga dalam hidupannya ya. Saya ngelihatnya orang ini tuh lagi coba untuk menerima kondisi duniawinya tuh lagi nggak baik teman-teman ya, entah dari pekerjaan. Dia merasa kayak feeling messy aja sekarang ini, feeling messy. Dan dia tuh tidak terlalu banyak bicara ya kalau dia laki-laki. Mungkin dia punya adik perempuan juga. Feeling messy aja hidupnya dia. Jadi kayak energinya tuh kayak energi bulan ya, masih ada depresinya aku lihat. Kayak ada gini, kayak ada memori yang ku bilang dulu gue sukses, sekarang kok enggak gitu. Nah itu kalau laki-laki ada pikiran seperti itu, selalu kayak masih kayak kebawa traumatik masa lalu ya. Kalau dia wanita, dia punya energi maskulin di sini. Orangnya memang posesif ya, orangnya posesif. Kalau dia wanita, dia adalah seorang yang posesif. Orangnya juga memerintahnya kuat karena energinya maskulin. Tetapi dia itu memerintahnya ke kamu itu untuk maju gitu loh. Maksudnya dia adalah orang yang ngemecut gimana sih? Orang yang memberikan semangat, tapi semangatnya itu kayak maksa gitu, kayak bos lah, sikapnya kayak bosi ya, memecut tapi pengen ada hasil yang baik, itu untuk effort diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya dia wanita ya mungkin bawel kayak bos lah, bosi orangnya. Kalau masalah umur biasanya sih sepantaran atau lebih tua ya teman-teman. Biasanya gitulah, nggak ada yang muda-muda banget. Kalau yang wanita ada yang lebih muda, ada yang sepantaran atau lebih tua juga ada. Tapi kalau misalnya pria rata-rata ya ada yang muda juga, tapi kebanyakan lebih tua. Kalau dia punya anak atau adik perempuan tuh kalau laki-laki ya. Nah, di sini saya ngelihatnya ada huruf-huruf yang sudah terbuka, teman-teman. Ya, mungkin ini energi dia, ya. Kalau ada namanya, silahkan
Kalau misalnya ini berguna buat kamu, cocok buat kamu, kamu coba deh suruh temen kamu nonton. Ya, di-share juga dong video aku biar banyak yang nonton, supaya kalian berkah dengan men-share video ini, kan gratis, hanya bayar kuota. Ya kan, tidak ada yang sia-sia. Oke? Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Buat kalian yang sudah nonton, like, subscribe, terima kasih. Ya, hidup kita masih panjang. Aku doakan kalian sehat dan aku juga sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.